Coba pikirkan sejenak. Bayangkan hewan-hewan yang bisa menjadi spesies teratas yang baru seandainya manusia punah. Sulit kan? Manusia cukup keren dengan kecerdasannya yang tinggi, selera fashionnya, kemampuannya memasak, dan ponsel pintarnya. Meskipun kadang kita lupa kata sandinya, tapi jika manusia tiba-tiba lenyap, hewan apa yang akan berevolusi untuk memiliki kemampuan seperti kita dan membangun komunitas kompleks seperti manusia? Atau apakah mereka akan menciptakan sesuatu yang lebih baik? Para ilmuwan punya beberapa gambaran berkat teknologi pengurutan gen modern dan pemahaman kita tentang evolusi. Kita tahu iklim di planet ini akan terus berubah, sehingga banyak spesies perlu beradaptasi untuk bertahan hidup. Konvergensi, yaitu saat dua organisme yang tidak berhubungan akhirnya memiliki ciri-ciri yang sama untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu atau menyesuaikan diri, juga akan memainkan peran besar. Sebagai contoh, ikan diciptakan untuk hidup di dalam air dengan tubuh dan siripnya yang seperti torpedo. Tapi lumba-lumba sudah berevolusi dengan tubuh yang sangat mirip, meskipun mereka mamalia berdarah panas yang bernapas menghirup udara dengan latar belakang evolusi yang sangat berbeda. Jadi, mungkin beberapa hewan bisa menumbuhkan tangan yang mirip dengan kita untuk mengisi peran yang sama seperti manusia, seperti membangun kota dan mengubah tatanan lingkungan. Primata seperti simpanse dan bonobo sudah hampir mencapainya dengan ibu jari yang berlawanan yang mereka gunakan untuk membuat peralatan di alam liar. Mungkin juga burung, satu-satunya dinosaurus yang masih hidup, bisa menjadi hewan terpintar yang baru jika manusia tiba-tiba lenyap. Burung sangat cerdas dan bisa berkumpul dalam kelompok besar. Beberapa burung, seperti sociable beaver, bahkan membangun tempat bersarang bersama, meskipun tidak seperti kota metropolitan manusia. Dan jangan lupakan gurita, yang mungkin merupakan hewan non-manusia paling cerdas di bumi. Mereka bisa belajar membedakan objek nyata dan virtual, serta merekayasa lingkungannya. Akan tetapi, beradaptasi dengan kehidupan di darat mungkin sulit bagi mereka. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang kecerdasan hewan. Dan jujur saja, kita manusia sangat sombong tentang hal ini sepanjang sejarah. Di masa lalu, orang-orang berpikir kecerdasan hewan bisa dikategorikan dalam sebuah hierarki yang rapi, dengan manusia di puncaknya dan serangga di urutan terbawah. Tapi pada tahun 1960-an, generasi baru peneliti menentang gagasan ini dan mengatakan kecerdasan seharusnya diukur secara relatif, bukan absolut. Seiring perkembangan teknologi, kita bisa mengamati hewan lebih lama tanpa mengganggu mereka dan mendapati mereka jauh lebih cerdas dari yang kita duga sebelumnya. Sebagai contoh, para peneliti di Melbourne menggunakan drone dengan kendali jarak jauh untuk mempelajari pola perkembangbiakan paus sikat selatan, dan kecerdasan buatan membantu kita melacak dan memprediksi pergerakan semua jenis makhluk. Lucunya, kita cenderung mengakui kecerdasan pada hewan ketika perilaku mereka mirip dengan manusia. Lumba-lumba misalnya memiliki nama dan bahkan aksen. Bahkan, para peneliti mendeteksi bahwa lumba-lumba di Brasil Selatan memiliki aksen yang berbeda setelah berinteraksi dengan nelayan setempat selama lebih dari 100 tahun. Tapi bukan hanya mamalia yang cerdas, burung dan serangga pun cukup cerdas. Burung beo misalnya, punya kelompok sosial yang kompleks dan bisa membedakan anggota spesiesnya berdasarkan hubungan mereka satu sama lain. Dan meskipun otaknya kecil, seperti aku, serangga memiliki kemampuan kognitif yang cukup mengesankan, seperti menggunakan alat dan belajar dengan mengamati. Dulu kita mengira kecerdasan hanya dimiliki oleh manusia dan mungkin beberapa primata lain. Tapi sekarang kita tahu itu tidak benar. Faktanya, penelitian telah menunjukkan bahwa kecerdasan tersebar dengan cara berbeda dalam dunia hewan. Beberapa hewan unggul di satu area, tapi mungkin tidak di area lain. Ini semua tentang tekanan lingkungan yang dihadapi setiap spesies dan cara mereka beradaptasi terhadapnya. Kita semua tahu hewan-hewan apa saja yang dianggap memiliki kecerdasan tinggi, yaitu simpanse, anjing, lumba-lumba, dan sebagainya. Tapi ada beberapa tambahan tak terduga yang mungkin akan mengejutkanmu, dan mungkin salah satunya sedang tidur siang di pangkuanmu saat ini. Yang kumaksud adalah teman-teman kucing kita, kucing rumahan. Mereka terkenal ahli dalam mendapatkan camilan dan menghindari mandi. Tapi tahukah kamu bahwa mereka juga cukup pintar? Kucing punya kemampuan luar biasa untuk belajar dari pengamatan dan pengulangan.
Itulah sebabnya ada istilah copycat dan beberapa kucing seperti dalam kisah berikut ini yang bernama Nora bahkan lebih pintar lagi. Pemilik Nora menghabiskan hari-harinya mengajar anak-anak bermain piano dan kucing ini merasa cemburu dengan perhatian yang mereka terima. Lantas, apa yang dilakukannya? Dia memperhatikan mereka dengan seksama, mengamati gerakan mereka dan mulai mengetuk tuts-tutsnya sendiri. Dan tahu nggak, dia berhasil. Pemilik Nora dan anak-anak itu kagum. Dan Nora menjadi semacam pemain piano terkenal. Dia bahkan duduk di depan piano layaknya murid di sana. Hanya karena dia tidak punya ibu jari berlawanan, bukan berarti dia tidak bisa menjadi musisi yang hebat. Tapi cakar yang lebih lebar bisa membantu dalam memainkan nada-nada oktav. Cerita berikutnya tentang tikus. Tolong jangan langsung melompat ke sofa karena takut. Dan sebelum menyebut mereka hama, tahukah kamu ada tikus yang membantu menyelamatkan nyawa manusia? Para peneliti di Afrika melatih para detektif kecil berbulu ini untuk mengendus penyakit paru-paru dalam sampel air liur. Dan mereka sangat ahli dalam hal ini. Penciuman tikus-tikus itu cocok untuk tugas ini dan bisa mendeteksi berbagai aroma yang diperlukan untuk mengetahui apakah suatu sampel mengandung bakteri tertentu atau tidak. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa tikus dipilih untuk tugas penting ini? Itu karena mereka sangat pintar dan cepat belajar. Tikus-tikus ini menjalani serangkaian latihan untuk mempelajari cara mengendus sampel yang berbeda. Mereka kemudian memberitahu pelatih mereka sampel mana yang mengandung bakteri. Dan mereka bisa melakukannya hanya dalam waktu 7 menit. Sebuah tugas yang butuh waktu seharian penuh bagi ilmuwan untuk mengujinya. Bisa dilakukan oleh tikus-tikus ini dalam waktu yang sangat singkat. Dokter tikus. Pernah dengar tentang Nelly si babi? Dia jelas bukan babi biasa. Babi pintar ini membuktikan kecerdasan hewan lebih dari sekedar melakukan trik. Nelly dihadapkan pada serangkaian tantangan, termasuk memasukkan benda-benda dengan bentuk yang berbeda ke dalam ring basket. Saat diajari untuk memasukkan benda-benda bulat ke dalam ring, Nelly melakukan yang lebih menantang lagi. Ketika diberi benda-benda yang tidak berbentuk bulat, dia membandingkan bentuknya dengan ring itu sebelum memutuskan tidak akan muat. Babi ini punya kemampuan memecahkan masalah yang hebat. Sangat menarik untuk melihat bagaimana otak babi memproses kesadaran spasial dan menyelesaikan berbagai tugas. Siapa sangka makhluk berekor keriting ini ternyata sangat pintar. Gajah mungkin salah satu hewan paling menakjubkan di bumi. Bukan hanya karena penampilannya. Mereka tidak hanya lucu, tapi juga sangat cerdas dan berempati. Raksasa yang lembut ini dikenal akan kemampuan kerjasama dan koordinasi yang luar biasa, yang digunakan untuk melindungi keluarga mereka dan menakut-nakuti musuh. Di alam liar, gajah bepergian dalam kelompok dan berkomunikasi satu sama lain dengan suara semacam gemuruh berfrekuensi rendah. Mereka bekerja sama untuk menjaga anak-anaknya aman dari pemangsa dan tidak takut menunjukkan dominasi mereka dengan menculik anak gajah dari klan musuh. Para peneliti mengungkap bahwa gajah cepat belajar dan bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka bahkan menunjukkan empati terhadap satu sama lain yang cukup langka dalam dunia hewan. Sebagai contoh, gajah punya ketertarikan khusus pada sisa-sisa dari jenisnya sendiri. Mereka akan berlama-lama di dekat tulang gajah dan memeriksa batang gading lebih lama dibandingkan dengan potongan kayu. Selain itu, ketika gajah merasa sedih, gajah-gajah lain akan menghiburnya dengan mengelus kepalanya menggunakan belalai atau bahkan memasukkan belalai mereka ke mulutnya. Manis sekali ya. Pada tahun 2010, seekor gajah membuat para ilmuwan terkesan dengan kemampuannya. Dia terlihat mengincar buah lezat yang berada di luar jangkauan belalainya. Setelah mempertimbangkan selama beberapa hari, ia mendapat semacam ilham. Ia menemukan balok plastik besar dan menggunakannya sebagai pijakan untuk mencapai buah tersebut. Dia terus menggunakan keterampilan alat yang baru ditemukannya ini untuk mencapai tempat yang lebih tinggi dengan menumpuk balok untuk mendapatkan makanan favoritnya. Halo, kamu sedang menyelam scuba di laut, memandangi karang dan ikan warna-warni berenang ke sana ke sini. Tapi tiba-tiba bayangan raksasa muncul di atasmu. Kamu mendongak ke atas dan melihat makhluk besar mendekatimu. Mulutnya menganga menuju ke kedalaman. Tenang, diam saja dan kamu tidak akan terluka. Hewan besar ini bernama hiu raksasa.
salah satu monster laut menakutkan yang sebenarnya tidak punya potensi berbahaya sedikit pun bagi siapa saja. Hiu raksasa adalah hewan penyaring, sama seperti paus balin. Mereka membuka mulutnya yang besar untuk menelan plankton, dan mereka bahkan tidak punya gigi. Saat ini sudah larut malam dan kamu berada di hutan Amerika Tengah. Kamu menjelajah ke alam liar untuk meneliti burung dan kamu mendengar kepakan sayap. Dengan penuh semangat, kamu melihat dengan hati-hati menggunakan kacamata night vision-mu. Tapi kamu dikejutkan oleh wajah dari mimpi terburukmu. Tenang, jangan kaget begitu, malah kamu yang membuatnya takut. Ini adalah kelelawar berwajah keriput yang tidak berbahaya dan tidak begitu tertarik melihatmu. Mereka adalah kelelawar buah dan dengan kerutan di wajah, mereka dapat mengumpulkan potongan buah serta sarinya untuk dimakan nanti. Omong-omong, nama Latin mereka Centurio Senex, diberikan karena kemiripan wajahnya dengan manusia berumur 100 tahun. Kamu sedang berjalan di sekitaran Taman Nasional Nepal dan mampir ke sungai terdekat untuk membasuh wajah. Seketika kamu membeku ketakutan. Seekor buaya menatap lurus ke arahmu dari jarak tak lebih dari beberapa meter. Lalu dia mengangkat moncongnya ke atas air dan napas lega keluar dari hidungmu. Itu gavial. Reptil ini punya moncong panjang dan ramping yang memungkinkan mereka menangkap ikan dengan efisien sekaligus membatasi mereka berburu mangsa lain. Meski masih termasuk karnivora, gavial sangat pemalu dan akan merayap menjauh saat melihat manusia. Saat ini jumlah buaya ini di seluruh dunia tidak lebih dari 1.000 ekor. Jadi sebaiknya jangan ganggu dia, apalagi jika dia gavial betina. Kamu sedang menggali halaman belakang untuk membuat taman dan melihat sesuatu bergerak di skopmu. Kamu melihatnya lebih dekat dan menjatuhkan skopmu karena ketakutan. Makhluk kecil yang wajahnya mirip alien ganas ini pun bergegas masuk ke suatu liang di tanah. Yah, jangan khawatir, ini cuma tikus mondok hidung bintang. Makhluk ini punya moncong aneh yang bentuknya seperti hasil ledakan. Mata mereka kecil dan kurang tajam. Jadi, bintang di hidungnya ini sangat berguna untuk bergerak dan mencari makan. Hidungnya pun selalu bergerak, menyentuh apa saja yang bisa dijangkaunya, seolah sulurnya adalah jari-jari kecil. Kamu berendam di laut lagi? Nah, lihatlah ke kanan. Kali ini benar-benar ada hiu bergigi melaju ke arahmu. Yah, jangan panik. Itu cuma hiu harimau pasir. Bukan pasir, apalagi harimau. Ini hiu rentan pemakan ikan yang berenang perlahan di laut dan mengejar mangsanya dari waktu ke waktu. Hewan ini belum pernah dilaporkan menyerang manusia satu kali pun, tapi masih punya deretan gigi-gigi tajam. Jadi, agar aman, jangan pernah coba-coba menyentuhnya. Dia mungkin tampak tenang, tapi yang penting jangan sampai tanganmu digigit. Setuju? Oke, dari lautan kita beralih ke gurun. Kamu berada di Australia dan tenggorokanmu kering sekali. Kamu melihat tempat yang berpotensi mengandung air dan mulai menggalinya, tapi malah menemukan seekor makhluk yang muncul dari bawah tanah dengan tubuh penuh duri. Dia menatap kamu dengan curiga dan menyelinap pergi. Karena itu cuma Thorny Devils alias kadal berduri. Terlepas dari namanya yang seram, kadal ini tidak berbahaya bagi manusia. Benjolan mirip tanduk di kulitnya berfungsi sebagai perlindungan dari predator dan burung pemangsa. Durinya keras, tapi selama tidak menyentuhnya, kamu akan baik-baik saja. Nah, jika kamu mengidap arachnofobia, kamu mungkin agak merinding. Tapi kala cemeti yang mungkin kamu temui di dekat rumah di Amerika Utara dan Selatan, serta di Afrika ini, lebih takut kepadamu dibanding sebaliknya. Jadi, tenang sedikit ya. Makhluk yang bagaikan dari mimpi buruk ini tidak punya penyengat dan bahkan tidak akan menggigit saat terancam. Ancaman terparah yang bisa mereka lakukan, dan hanya jika kamu mengancamnya terlebih dahulu, yang pastinya tidak mungkin kan, adalah menusukmu dengan kaki depannya, meninggalkan bekas tusukan kecil di jarimu. Banyak orang bahkan menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Mereka pun cukup menyayangi pemiliknya. Wow!
Jika kamu pernah menemukan liang tempat makhluk tak berbulu dan bergigi besar ini mengintipmu, tak perlu khawatir dan biarkan saja. Tikus mole telanjang adalah kucing sphinxnya hewan pengerat. Mereka adalah kerabat dekat tikus tanah atau tikus mole, tapi ya telanjang. Dan mereka punya pesonanya sendiri juga, karena sepenuhnya tinggal di bawah tanah, mereka hampir 100% berdarah dingin, tapi mampu menyesuaikan diri dengan suhu apapun di luar. Dan kulit berkerut mereka yang keriput sama sekali tidak merasakan sakit. Jadi, ranting dan duri serta gigi tajam tidak akan membuat tikus mole telanjang takut. Kamu sekali lagi tersesat di hutan, kali ini di Madagaskar. Duh, kasihan. Malam telah tiba dan kamu sedang mencari tempat berlindung. Tapi saat mengira sudah berhasil menemukan pohon yang pas untuk dijadikan tempat bersandar, kamu terdiam membisu. Tangan hitam berjari panjang muncul di dahan pohon tepat di atasmu dan dua mata kuning besar menatapmu tepat ke bawah. Kemudian kamu melihat wajah berbulu lebat dan menyadari itu cuma seekor lemur, ai-ai lebih tepatnya. Makhluk ini endemik Madagaskar dan hanya keluar pada malam hari. Jadi kamu beruntung bisa melihatnya. Perannya di sini sama dengan peran burung pelatuk di hutan tropis. Dia mengetuk-ngetuk batang pohon untuk mencari serangga dan menggunakan jari bengkoknya yang panjang untuk menjangkau ke dalam. Lelah merasa takut, kamu mencari jalan pulang. Tapi kengerian yang menantimu belum berakhir. Ada ular merah putih besar di hadapanmu. Dia mendesis dan menunggumu bergerak. Kamu tahu itu ular karang, jenis berbisa yang sangat berbahaya. Kamu berhenti berjalan dan setelah dia melata pergi, kamu baru menyadari kalau itu sebenarnya ular susu. Mereka sering meniru ular berbisa, bukan hanya ular karang, untuk melindungi diri dari predator. Tapi tetap, jika kamu bukan ahli ular, sebaiknya menjauhlah. Oke, makhluk ini pasti pernah muncul di mimpi tergelapmu. Kaki seribu raksasa Afrika. Dia besar, hitam berkilau dan punya ratusan kaki kecil merayap. Tapi jika dia punya mata besar, mungkin malah jadi imut. Dan mungkin itulah sebabnya banyak sekali orang menjadikannya hewan peliharaan. Selain itu, mereka juga mampu hidup sampai 10 tahun. Kaki seribu raksasa tidak bisa menggigit. Satu-satunya pertahanan mereka adalah menggulung menjadi bola yang rapat dan mengeluarkan cairan penyebab iritasi dari pori-pori di kulitnya. Jika kamu berani menyentuhnya, jangan menggosok mata atau hidungmu setelahnya, karena sensasinya kurang enak. Tarantula Goliath pemakan burung adalah serangga menyeramkan lainnya yang lumayan populer. Dia tidak berbahaya bagi manusia, meski terlihat seperti dari mimpi buruk juga. Ini adalah salah satu laba-laba terbesar di dunia dan sesuai namanya, terkadang dia memilih burung kecil sebagai mangsanya. Tapi burung bukanlah makanan rutinnya. Laba-laba ini lebih menyukai cacing dan amfibi, tapi pastikan kamu tidak membuatnya takut. Dia masih bisa menggigit atau melepaskan rambut untuk membela diri. Gigitannya mirip sengatan tawon dan bulunya bisa menyebabkan iritasi parah pada kulit. Tapi raksasa yang ramah ini sebenarnya pemalu dan akan menjauh saat melihatmu. Ya ampun, ada ular lain yang mendekatimu dan lebih cepat. Kamu baru mau berbalik dan berlari saat kamu melihat sesosok makhluk raksasa berkaki 8 memotong laju si ular dan melompat ke atasnya. Itu arachnida lain dan bentuknya tampak lebih mengerikan daripada si ular. Ini adalah laba-laba unta. Dia bukan sepenuhnya laba-laba ataupun kalajengking. Makhluk ini berasal dari famili yang terpisah. Mereka sering disebut dalam sejumlah legenda urban, tapi sebenarnya mereka bahkan tidak berbisa. Mereka tentu saja bisa menggigit dan rahangnya lumayan kuat. Tapi ancaman laba-laba unta yang bisa dilakukan ke manusia hanya sebatas menggigit. Mereka bersembunyi di pasir dan liang untuk menangkap kadal, invertebrata, dan bahkan ular yang kurang waspada. Sekarang coba bayangkan kutu kayu. Tidak terlalu imut, tapi karena kecil bentuknya tidak terlalu seram. Tapi bagaimana jika tubuhnya 10 kali lebih besar? Yap, kalau yang ini baru seram. Tapi ingat, makhluk seperti ini memang ada dan namanya adalah isopoda raksasa. Untungnya dia bersembunyi di perairan yang dalam, gelap dan dingin. Jadi tidak akan pernah muncul di halaman belakangmu.
Isopoda raksasa tumbuh sebesar ini karena fenomena yang disebut gigantisme laut dalam. Makhluk yang tinggal di laut dalam harus menahan tekanan air yang besar, suhu yang sangat dingin, dan makanan yang langka. Jadi, metabolisme mereka melambat. Isopoda tidak banyak bergerak dan lebih sering rebahan menunggu serangga kecil atau krustasea berjalan memasuki jangkauan mereka dan langsung memangsanya. Dan meski seperti hewan mengerikan berkaki banyak dari bawah, isopoda raksasa tidak bisa melukaimu meskipun mereka mau. Sudah, jangan ragu, belai saja. Kita tahu alam semesta itu adil. Kalau ada makhluk yang diberi anggota tubuh khusus, pasti ada alasannya kan? Ya, tapi tetap aja, ada kasus-kasus yang bikin kamu penasaran. Apa evolusi berjalan sebagaimana mestinya? Ular diciptakan untuk mampu menelan tikus utuh-utuh, tapi kadang kemampuan ini bisa berbahaya bagi dirinya sendiri. Yap, ular juga sebenarnya bisa menelan dirinya sendiri. Ilmuwan percaya, ular akan melakukan ini karena stres, dikurung, perubahan suhu, kelaparan, atau sakit. Kamu tahu kalau si ular udah nggak berdaya kalau sampai di situasi ini. Kalau nggak segera ditolong, cairan pencernaannya bisa bikin ekor yang ditelannya busuk. Jadi, kalau ular peliharaanmu melakukan ini, coba hentikan dia atau bawa ke dokter hewan. Oke, terus gimana sama taringnya, katamu? Apa ular berbisa bisa kebal sama racunnya sendiri? Kalau si ular yang mencernanya sendiri nggak apa-apa, karena komponen utama bisa adalah protein. Selain itu, bisanya dihasilkan dari kelenjar yang ada di mulut ular. Jadi, apapun yang digigitnya, si ular juga bakalan minum bisanya sendiri, paling nggak sedikit. Satu-satunya cara ular bisa menderita karena bisanya sendiri adalah dengan menggigit pembuluh darahnya sendiri. Nah, kalau begini, si ular bakalan merasakan reaksi yang sama kayak hewan lain. Oh, kamu pikir kamu lagi bad hair day? Coba lihat ini. Chris adalah domba merino Australia yang menjadi seleb di tahun 2015 setelah ditemukan di alam liar. Para peternak mencukurnya dan mereka dapat wool hampir sekitar 40 kilo. Saat ditemukan, hewan ini membawa bulu yang udah 5 tahun ada di tubuhnya. Tapi Chris termasuk jenis domba yang harus dicukur secara teratur. Kalau enggak, dia bisa terluka dan infeksi. Jadi, hidup si domba imut ini tergantung banget sama hairdressernya. Oh ya, tanduknya gimana? Hewan ternak, kambing, dan spesies jenis lainnya punya hiasan kepala ini bukan cuma untuk gegayaan, tapi juga buat senjata saat bertarung. Kalau kamu nanya berapa umurnya, dia pasti menjawab, "Mbak." Tapi kalau mau tahu jawaban lebih tepatnya, kamu bisa hitung jumlah lingkaran di tanduknya. Lingkaran paling besar dan gelap biasanya menandakan ulang tahun keempat saat si domba sudah cukup dewasa untuk kawin. Meski tanduk hewan tambah kokoh, kebanyakannya sebenarnya terbuat dari keratin. Ini jenis protein yang sama yang membentuk rambut dan kuku manusia. Tanduk nggak pernah berhenti tumbuh seiring usia hewan, sama kayak rambut kita. Akhirnya, tanduk bisa melengkung cantik, tapi juga membuat senjata kuat ini membahayakan pemiliknya sendiri. Seperti inilah tanduk domba Wiltshire saat masih kecil. Seiring waktu, tanduk ini akan melengkung ke depan wajahnya. Meski kebanyakan tanduk tumbuh dengan aman, tanduk yang tumbuh ke dalam akhirnya bisa nyaris mengenai kepala si domba. Kayak domba ini, tanduknya tumbuh ke dalam tulang tengkoraknya sendiri. Dan akhirnya, ya dia nggak selamat. Tentu hal ini jarang terjadi di peternakan karena orang pasti punya tindakan pencegahan. Tapi sayangnya di alam liar, hewan nggak bisa nyewa jasa hairdresser. Makanya hewan-hewan ini pakai batu dan cabang pohon untuk menggosok dan mengikis tanduknya supaya tetap aman. Sama kayak manusia motong kuku. Bukan cuma faktor genetik yang bisa bikin tanduk tumbuhnya nyala. Saat hewan jantan bertarung demi dominasi, mereka mulai adu tanduk untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di wilayah itu. Pertarungan ini bisa bikin tanduk patah dan akhirnya tumbuh aneh menyimpang. Makin unik bentuk asal tanduk, bakalan makin banyak masalah. Kudu Afrika ini contohnya. Untungnya, di beberapa kasus, pertumbuhan bagian tubuh yang terus-menerus bisa menjadi keuntungan bagi si hewan sendiri. Coba lihat senyum-senyum manis ini. Kalau gigi gerahamu nggak sengaja patah, dokter gigimu mungkin bilang gigimu nggak bisa tumbuh lagi dan menawarkan untuk menggantinya. Tapi kalau gigi depan alpaka patah, dia cuma tinggal nunggu. Meski hewan ini nggak punya gigi atas, gigi bawahnya bisa terus tumbuh sepanjang hidupnya dan mungkin bakalan kelihatan serem kalau udah terlalu panjang. Makanya beberapa peternak memilih memotong giginya, sama kayak pemilik peliharaan motong kuku anjing atau kucing.
Lama mirip banget sama alpaka, banyak banget yang sering keliru. Tapi perbedaan penting kedua hewan ini adalah gigi depan lama dibalut dengan email. Makanya nggak kayak alpaka. Lama nggak punya kekuatan super untuk menumbuhkan gigi terus-menerus. Sayang banget. Beda sama tanduk keratin. Tanduk rusa itu terbuat dari tulang. Biasanya cuma rusa jantan yang punya tanduk. Betinanya juga bisa sih, tapi cuma sedikit. Itu juga karena hormon yang nggak stabil. Mirip jenggot kalau di perempuan, yang kadang bisa muncul karena alasan tertentu. Rusa dewasa menumbuhkan dan melepaskan tanduknya setiap tahun yang bertepatan dengan musim kawin. Pertama, tanduknya dilapisi beludru, kulit pelindung yang berpembuluh darah. Kalau tanduknya sudah berkembang sempurna, lapisan ini dibuang, sama kayak ular yang ganti kulit. Meski proses ini nggak membahayakan si rusa, kelihatannya lumayan ngeri. Nah, kalau tanduk barunya ini udah siap, rusa jantan mulai bertarung memperebutkan perhatian rusa betina. Biasanya mereka nggak bisa makan atau tidur kalau udah begini. Dan tanduk rusa itu beneran bisa nyangkut loh. Tanduk rusa berisiko saling bertaut dan nggak bisa lepas kalau udah bertarung. Mereka malah nggak jadi dapetin rusa betina. Sedih. Dan lagi, trauma yang dialami rusa jantan selama musim kawin ini bisa memengaruhi pertumbuhan tanduknya kalau sarafnya terganggu. Sama kayak tanduk keratin, tanduk rusa bisa tumbuh menyimpang karena faktor genetik. Bahkan, tanduknya bisa tumbuh gede banget. Si rusa yang nggak beruntung ini bakal kesulitan menggerakkan kepalanya tanpa terhuyuk. Kalau kaki rusa patah, tubuhnya bisa mempercepat penyembuhan dengan mengorbankan material tulang dan darah dari salah satu tanduknya. Maka, tanduknya ini bakalan jadi kecil dan lemah. Ngomongin soal tambahan di wajah, taring tentu nggak bisa dilewatkan. Lihat aja babi rusa asal negara kita ini. Babi kuno ini pertama kali muncul lebih dari 35.000 tahun yang lalu. Taring besar ini memang mirip tanduk ya, tapi ini sebenarnya gigi atasnya. Gigi ini biasanya menembus kulit wajah babi rusa saat dewasa. Ilmuwan yakin, taring yang mengintimidasi ini sudah berevolusi sebagai alat untuk melindungi mata dan tenggorokan saat bertarung dengan sesama pejantan lain selama musim kawin. Tapi desain ini kayaknya kurang. Kalau babi rusa jantan nggak teratur mengikisnya, taringnya ini bisa tumbuh melengkung ke arah wajahnya sendiri. Ini bisa bikin dia buta atau malah lebih parah. Oh ya, tapak kuda itu juga bisa tumbuh terus loh. Kayak tanduk dan taring, butuh jutaan tahun evolusi sampai tulang jari kaki tengah hewan berubah jadi tapak. Dan kayak kuku kaki, tapak ini cenderung tumbuh terus dan melengkung jadi bentuk yang aneh kalau nggak dipotong secara teratur. Saat keledai atau kuda nggak bisa mengikis tapaknya secara alami dengan berjalan di atas permukaan yang keras, tapaknya ini bisa tumbuh berlebihan. Mereka pun jadi jalan berjinjit dan tendonnya jadi terlalu tegang, yang bisa bikin patah tulang dan sakit. Akhirnya mereka jadi nggak bisa jalan sama sekali. Jadi kalau kamu nemu kuda yang tapaknya tumbuh berlebih, coba panggil ahli pedicure kuda ya. Mungkin salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan menyangkut dunia bawah laut adalah, bisa nggak sih ikan tenggelam di air? Jawabannya, bisa. Meski insang adalah hadiah paling luar biasa dari alam semesta, masih banyak faktor lain yang bisa bikin ikan sulit bernapas. Saat oksigen di air terlalu rendah, ikan jadi sesak napas, tapi jarang banget terjadi. Defisit oksigen biasanya terjadi di akuarium yang jarang dibersihkan. Parasit, penyakit, dan ketidakseimbangan dalam air lainnya juga bisa bikin ikan tenggelam. Oke deh, aku undur diri dulu. Sampai ketemu lagi ya.